Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang beberapa berita terbaru di cryptocurrency juga. Lalu kita akan membahas juga level-level teknikal di mana kita bisa membeli beberapa yang kalau menurut saya blue chipnya lah, istilahnya memang kripto-kripto yang bagus gitu ya. Nah, kita coba mulai dulu dari berita-beritanya dulu dan crypto updates-nya ya. Oke, untuk hari ini kita melihat bahwa ada kenaikan di dalam crypto update market sendiri naik sekitar 4,5% ya. Jadi ini cukup bagus sekali. Bitcoin gak berhasil menembus resisten dia di 34.500 dolar ya. Jadi kita lihat sekarang dia turun lagi, Ethereum turun, tapi kita lihat Binance lumayan sedikit make a move sebenarnya karena agak udah launching NFT-nya juga ya, NFT marketplace-nya. Nanti kita coba bahas Binance juga karena banyak dari kalian yang request. Lalu rata-rata masih merah atau beberapa juga sebenarnya masih ada yang hijau juga. Kita lihat ada yang hijau. Nah, ada Clayton, Tron, Celo, Quan, Bitcoin Gold gitu ya. Cardano juga lumayan nih. Oke, itu saja. Coba kita bahas dulu juga beberapa berita terbaru ya. Oke. Yang pertama adalah good news-nya adalah Coinbase. Kalau kalian nggak tahu, Coinbase ini kan exchange di Amerika nih. Salah satu the biggest crypto exchange yang di Amerika, namanya Coinbase. Dia juga sudah listed di stock exchange-nya, di bursa sahamnya New York Stock Exchange. Nah, kita baca Coinbase enter Japanese market after completing registration. Jadi dia memang sudah masuk nih. Jadi bukan hanya di Amerika, berarti ini sudah masuk, mulai transisi ke Jepang juga. US Cryptocurrency Exchange Coinbase is quietly entering the Japanese market. Jadi ini bagus juga, walaupun Coinbase belum banyak ininya juga ya, kriptonya ya yang available ya, hanya 5 doang. Dia bilang offering 5 major cryptocurrency: Bitcoin, Ethereum, Stellar, XLM, Litecoin, dan Bitcoin Cash. Kalau kalian lihat, kelima ini memang yang paling ya bisa dibilang 5 major cryptocurrency, memang udah besar, top 20 lah, rata-rata mereka top 20. Dan ini mereka semua berarti ya cukup safe juga karena sudah di listed sama Coinbase lah. Kalau kalian lihat kripto-kripto yang sudah di listed sama Coinbase, biasanya price mereka naik gitu ya, karena memang nggak semuanya bisa di listed sama Coinbase seperti itu. Jadi kayak XLM, Litecoin, Bitcoin Cash, berarti ini kripto-kripto yang bagus juga gitu ya, dengan kegunaan yang berbeda-beda ya sebenarnya. Nah, kita langsung masuk ke next news. Ini justru lebih menarik lagi ya, karena kita lihat Paraguay. Paraguay ini adalah salah satu negara di Amerika Selatan ya, university. Jadi Paraguay University, universitasnya ini accept Bitcoin, Ethereum, sama XRP di bulan Agustus. Jadi ini hebat sekali juga ya. Berarti ini walaupun negaranya belum menerima cryptocurrency ya, tapi ini entah mengapa universitinya bisa mau menerima cryptocurrency untuk bayar uang sekolah mungkin ya, atau ya uang sekolahnya. Kita lihat Paraguay Universidad Americana, berarti dia adalah nama universitinya, will begin accepting cryptocurrency as payments starting in August. Jadi mulai dari Agustus, maksudnya musim gugur kali ya mereka ini ya. Kita lihat ini bukan universitas yang abal-abal juga. Kita lihat ada 17.000 ini ya, 17.000 murid, 70,000 students, 60% yang masih belajar virtually juga karena mungkin dari pandemi COVID juga ya, banyak yang online. Nah, dia plannya cuma accept 3 doang, tapi yang lucunya dia juga accept XRP juga nih. Berarti XRP juga good news juga untuk XRP kalau bisa di accept seperti ini ya, as a form of payment. Dan yang menariknya juga, the university crypto wallet ini udah selesai. Jadi dia punya dompetnya sebenarnya udah siap dan memang udah bisa untuk menerima pembayaran, receive payment. Tapi ternyata mereka nggak mau activate walletnya atau untuk kasih wallet addressnya lah, seperti itu ya. Jadi dia menunggu sampai fall term, jadi ya musim gugur punya semester mulai bulan Agustus, baru mereka mau menerima lagi gitu ya. Terus mereka juga bilang bahwa unlike many business that say they will accept crypto, the university will not immediately convert its crypto into fiat. Oh, ini juga menarik sekali. Berarti mereka tidak menerima, bukan misalnya udah terima pembayaran langsung di convert gitu ya. Udah terima pembayaran langsung digantikan ke dalam ya mata uangnya Paraguay seperti itu. Tapi mereka mungkin masih mau malah menyimpannya dulu mungkin ya. Tapi mereka lihat ini di saatnya nantilah setelah receiving the payments. Mungkin lihat market juga kali ya. Seperti itu, jadi cukup menarik. Kita lihat lagi ini technical sih sebenarnya ya. Bitcoin rejects at 34.5k, 34 ribuan. Ini memang sebenarnya support yang kita sudah bilang juga nih. Dan ini nanti kita sekarang aja lah, kita langsung bahas ke teknikalnya juga di Bitcoin. Nah, ini teknikalnya Bitcoin. Kemarin kita sempat bahas bukan di chart ini ya, kita bahas di chart Bitstamp. Nah, kita bahas di chart ini.
dimana kita bahas Wyckoff Theory juga ya, kalau kalian kita zoom ke one day. Nah, ini adalah Wyckoff teorinya. Nah, seperti ini ya. Dan kita lihat memang Bitcoin ini mereject supportnya. Jadi dia nggak berhasil, walaupun ini sempat naik ke atas supportnya. Saya bilang supportnya di sekitar 34.500. Walaupun dia naik, tapi dia nggak berhasil close gitu ya. Jadi ini malah turun lagi, sekarang di bawah sini. Dan kita lihat kalau misalnya menurut teori Wyckoff, kita sehabis spring ya. Banyak dari kalian juga bilang agree gitu ya. Kita sudah setuju dengan kita sudah di spring. Berarti kemungkinan besar kita akan mengalami sedikit koreksi wajar lagi. Dimana kita expect bahwa ekspektasi kita adalah price Bitcoin mungkin ke 31.000 sampai ke 30 ribuan lah. Di sini kita bisa tes. Kenapa tes? Karena kita lihat kalau di Wyckoff teorinya sendiri, berarti kita ini lagi di posisi di daerah spring dan test gitu. Jadi kita naik, mungkin sekarang kita di ke 34.000 atau di sini gitu ya. Nah, kita akan harus ada tes gitu ya, seperti itu. Berarti kita bersiap-siap juga bakal ada penurunan ke bawah, di sini kita bisa beli gitu ya. Berarti di sekitar level ini, makanya saya bikin juga untuk technical kripto-kripto yang lumayan juga nih yang kalian request, lalu yang memang fundamentalnya juga cukup kuat gitu ya. Untuk kalian lihat juga demand zone-nya atau level-level yang bisa kalian beli juga gitu ya untuk akumulasi. Seperti itu. Berarti kalau misalnya price Bitcoin ternyata naik ya, mungkin itu berbeda lagi ya. Tapi kita punya case sekarang adalah Bitcoin akan mengalami rejection di 34.000, makanya dia akan turun sedikit gitu ya. Ini adalah prediksi kita. Jadi bisa salah, tapi disclaimer on juga ya semuanya. Nah, kita bahas aja nih beberapa koin juga, beberapa kripto juga. Kita mulai dari yang banyak kalian request yang belum sempat saya bahas juga, yaitu BNB ya, Binance. Banyak dari kalian yang bahas Binance. Kita lihat dari chart 4 jam saja. Nah, kalau kita lihat dari chart 4 jam, sebenarnya dia sudah sempat turun sampai ke hampir ke level 2,618 ya di 222. Sekarang kalau ditanya demand zone Binance atau BNB itu di berapa gitu ya, yang worth it untuk dibeli gitu ya. Kalau menurut saya sekarang 300-an sebenarnya ini juga cukup murah sih. Kalau misalnya kita bandingkan dengan harga yang lalu-lalu ya, dia sampai ke 600 gitu ya. Sekarang 300 udah diskon hampir 50%. Nah, coba kita lihat dulu. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita lihat penurunannya mungkin dengan Bitcoin ke 30 sampai 31 ribu, berarti nggak akan lebih dari kemarin. Kemarin sempat turun ke sini gitu ya. Berarti nggak mungkin lah sampai ke level 220-an lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya demand zone, kita bisa lihat di sekitar level yang ini. Kita ganti warnanya kali ya, warna ungu biasanya. Nah, mungkin di level sini sekitar 294, atau mungkin kalau lebih enaknya sih di sekitar 280-an lah ya. Kita bisa membeli Binance karena kita lihat di sini ada support juga ya, support resistance dia kayak main ini satu hari kali ya di 4 jam ini. Mungkin di level 280-an ini masih good buy sekali untuk Binance untuk diinvestasikan juga. Kalau kalian yang sabar mau naruh yang lebih murah lagi ya di sini di sekitar 260-an. Seperti itu tuh buat Binance di chart TradingView ya, di Binance sendiri. Lalu kita buka Matic juga, Matic USDT. Nah, ini Matic. Kalau Matic prediksi kita sebenarnya benar bahwa dia memang bakal turun mungkin sampai ke $1 gitu ya. Jadi sekarang ini sempat yang saya bikin di video sebelumnya nih, kalian mungkin tahu juga. Jadi waktu turun juga ini kena semua persis lagi ya. 1,414 turun ke 0,92, lalu di sini $1 juga ada yang bisa beli juga di $1 gitu ya. Jadi kalau buat Matic sih saya rasa sebenarnya ya di $1 masih good buy juga untuk membeli. Apakah bisa turun ke 1,2? Sebenarnya agak susah ya kalau menurut saya. Kalau misalnya penurunan seperti ini mungkin bisa beli di level ini 1,1. Karena di sini kita lihat ada supportnya juga ya. Support sempat naik juga. Berarti di 1,1 sebenarnya masih oke untuk Matic. Atau nggak di $1 lah ya. Seperti itu. Itu untuk Matic. Lalu ada Cardano juga, ada USDT ya. Nah, ini kita bahas-bahas aja nih. Kalau Cardano prediksi saya masih sama sih, kemarin sempat ke $1 ya ternyata ya, berarti cukup oke juga. Sekarang Cardano udah naik, kita lihat kenaikannya dia berapa. Ini kalau kalian beli waktu dip ya, udah naik 15% hari ini. Waktu kalian beli di waktu dip, waktu turun gitu ya, misal kalian beli di $1 gitu ya, sekarang kalian udah untung sekitar 36% di koin yang fundamentalnya sekuat Cardano. Ini kan lumayan banget ya. Kalau misalnya kalian memang berani juga. Saya nggak rekomend kalian untuk beli atau bagaimana. Tergantung resiko kalian juga, profil resiko kalian gitu ya. Mungkin bisa beli bertahap. Jadi kalau misalnya ternyata wah dia jebol lagi $1, kalian memang masih ada lagi gitu. Tapi ini poin-poin yang bisa kalian beli juga sebenarnya ya. Kalau Cardano menurut saya masih bisa turun sampai ke 1,19 atau sekitar $1,2 ya.
Ini untuk Cardano sendiri di 1,2. Lalu bisa nunggu lagi kalau dia ternyata turun sampai $1, nah beli lagi $1 seperti itu. Ini ya, ini kalau misalnya market yang sesuai dengan prediksi kita, prediksi Wyckoff juga gitu ya. Nah, mungkin kita bahas Zilliqa juga, ZIL USDT. Kita belum sempat bahas Zilliqa. Zilliqa fundamentalnya sih cukup kuat, walaupun dia sedikit lamban ya sebenarnya ya. Nah, kalau Zilliqa, coba kita lihat. Kalau misalnya di sini ya mungkin kalau misalnya mau beli Zilliqa sebenarnya dia belum recovernya belum segitu signifikan ya, masih sekitar ya 27%-an, tapi dia masih penurunannya cukup dalam juga sebenarnya Zilliqa. Kalau kita lihat penurunan dari yang level tanggal dari 15 Juni sampai bawah nih hampir 50% penurunannya ya. Jadi untuk Zilliqa sebenarnya ya di level 0,66 di sini ini oke, tapi apakah bisa turun sampai sini belum tentu juga ya kalau menurut saya. Atau nggak di sini di 0,07. Ini untuk Zilliqa, karena di sini juga ada supportnya juga nih, kelihatan langsung ya. Ini untuk Zilliqa. Nah, lalu ada XRP. XRP sebenarnya masih juga oke kalau menurut saya. Untuk kalian simpan juga XRP. Tapi menurut saya sih yang paling oke Cardano sama Matic sih. Kalau saya lagi lebih ke arah mereka berdua aja sih. Nah, kalau XRP sendiri ya kita sempat bilang bahwa di 0,55 adalah good buy opportunity, buy zone-nya. Kita di main zone kita dan memang kena. Apakah masih bisa ke 0,55? Menurut saya mungkin kalau misalnya Bitcoin turun lagi atau ada bad news ya mungkin ini masih bisa di main zone kita ya di sekitar 0,55, karena ini supportnya kuat juga di level sini ya. Kita lihat walaupun dia turun dia langsung bounce back up, langsung naik lagi gitu ya. Nah, itu untuk di Binance. Kita juga ngomong di Indodax juga nih, biar kalian yang di Indodax nggak ketinggalan juga gitu ya. Kalau kalian jadi mau lihat harganya berapa gitu ya, walaupun cuma 4 koin aja. Kita mulai dari XRP lagi. Kalau di XRP menurut saya di level sebenarnya di level 8.500 sih. Selalu saya bilang kalau XRP di 8.500-an ini cukup oke juga untuk kalian bisa beli. 8.500, kalau kalian misalnya sabar kemarin bisa turun sampai ke ini lownya berapa, sekitar coba kita lihat low-nya 7.500 ya, 7.500 lagi. Tapi ya kalau misalnya kita lihat Bitcoin turunnya nggak dalam ya belum tentu juga XRP bisa sebawah ini ya. Seperti itu. Jadi ya kita harus lihat 8.500 sebenarnya udah oke juga untuk membeli. Lalu kita buka lagi apa? BNB, Binance. Kalau Binance di daerah $280 ya mungkin ini oke nih, di sekitar 4,1 juta lah di level sini, 1,414 kalian lihat. Ini masih oke juga untuk kalian beli. Dan ini level-levelnya ya. Nah, ini kalau kita lihat memang sesuai Wyckoff, ada penurunan lagi, berarti ini mungkin bisa level yang kalian beli juga seperti itu. Atau enggak di 3,8 juta. Wah, kalau beli di sini sih dapat di sini lumayan murah juga untuk investasi. Namanya di Binance juga lagi BNB ya. Lalu kita lihat lagi Cardano sih ini dia kuat banget di level 15.000-nya kuat sekali ya. Jadi kalau kalian benar-benar mau taruh Cardano mungkin bisa taruh di level 15.000 sebenarnya ya. 15.000, tapi belum tentu bisa dapat sekitar 15 ribuan karena cukup kuat. Tapi kalau misalnya lihat pullback yang sekarang mungkin bisa turun lagi sampai ke level 17.300 seperti itu ya, 17.300. Karena Cardano juga masih ada smart contract-nya dia kan yang mau launching di Agustus, mungkin bakal ada kenaikan. Jadi kalau ditanya apakah bisa turun lagi ke 15.000, ini kalau kita lihat penurunannya lagi ini sekitar 20% lagi. Berarti ini harus dip yang lebih dalam lagi lah, istilah seperti itu. Jadi mungkin sekitar 17.000 sampai 16.000 pun sebenarnya sudah oke sekali untuk beli Cardano. Nah, Dogecoin. Dan yang terakhir ya, kalau Dogecoin 3.000 untuk Dogecoin masih oke untuk kalian mau akumulasi Dogecoin, walaupun ini sangat risky ya Dogecoin. Kalau dibandingkan dengan yang lain yang saya bahas, Dogecoin ini fundamentalnya kurang kalau menurut saya. Tapi ya kalau kalian ini koin yang fun juga sebenarnya kalau buat kalian hold juga. Kalau misalnya si Elon Musk pumping gitu ya, mungkin kalian jadi dapat euforianya juga lah istilahnya ya. Mungkin di 2.600, 2.500 ini masih oke. Sama di level 3.000-an juga untuk Dogecoin sendiri ya. Itu sih level-levelnya saya review. Kalau kalian suka video seperti ini, kita bahas teknikal saja. Boleh juga leave like, komen juga kripto-kripto apa lagi yang mau dibahas teknikalnya juga gitu ya. Oke, itu saja video dari saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir video. And see you in the next video. Bye-bye.